Udah muncul suaranya? Mana ya, Hani? Padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hani, tolong ibu dong, Hani. Kemana ya, Hani? Duh, padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hihihi, untung gak ketahuan sama ibu. Malas pergi ke warung. Husen? Ya, Bu. Husen, tolong belikan bumbu sebentar ya. Ibu capek sekali, Nak. Dan masakan ibu untuk masjid nanti malam belum selesai. Wah, Ibu, Husen kan sudah disuruh memetik buah jambu. Husen capek nih. Gantian Hani dong, masa Husen terus yang disuruh? Ibu juga lelah sekali, Husen. Pokoknya Husen gak mau. Ya sudah, biar ibu sendiri saja yang pergi ke warung. Ibu, bajuku robek. Besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Kuntilanak. Ibu. Ibu terlalu capek. Ini bahaya, ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Seandainya aku tadi bantuin ibu nggak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi nggak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak ngumpet ketika disuruh ibu pasti tidak akan sakit parah. Ibu sakit gara-gara aku. Loh, Hani kenapa? Ayah, ibu sakit gara-gara Hani. Hani nakal. Hani tadi nggak mau membantu ibu, malah ngerepotin ibu. Loh, kok Husen juga menangis? Ayah, Husen juga tadi tidak membantu ibu. Ayah, gara-gara Husen, ibu kecapean. Padahal tadi ibu lebih capek dari Husen. Tapi Husen gak mau bantu ibu. Hani juga. Hani tadi minta ibu ngejahit. Padahal Hani sudah lihat ibu capek sekali. Hani menyesal, Ayah. Ya, sudah. Hani, Husen, lain kali jangan diulang ya. Ingat firman Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada orang tua kalian. Kalau ibu atau ayah menyuruh kalian, itu berarti ayah atau ibu sedang butuh bantuan kalian. Atau mengajar kalian supaya mandiri. Bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Husen besok bakal jadi anak baik. Husen bakal ke kantor, mandiin mobil, mandiin rumah. Pokoknya yang ayah kerjakan, Husen kerjakan juga. Hani juga ya. Besok Hani bakal ngepel, masak, mandiin ibu, mandiin ayah, nyikatin WC. Iya. Anak-anak ayah memang hebat. Tapi nggak perlu sampai gitu kok. Ayah dan ibu kan nggak perlu dimandiin, Hani. Terus Husen juga. Husen kan nggak bisa ke kantor. Besok Husen dan Hani harus sekolah kan? Yang penting, kalau ayah dan ibu lagi butuh bantuan, bantuin semampu Hani dan Husen. Jangan dicuekin ya. Kayak bantu ke warung, beresin mainan sendiri, oke? Ya, sekarang kalian tidur ya. Besok kan harus bangun sendiri, makan sendiri. Ibu kan lagi sakit ya. Udah ya, tidur ya. Iya ya. Ceritanya asik kan? Ingat ya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Artinya, sama ayah dan ibu berbuat baiklah. Baik. Lanjut Boboiboy. Boboiboy. Kapan-kapan kita nonton Boboiboy Aku ya. barusan masuk. Tadi videonya apa?
Oh, barusan masuk Mas Rafa. Oke, nanti ini kan sudah record ya Mas Rafa. Tadi itu filmnya tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Kira-kira emang wajib ya Ustazah? Kayak gitu kan? Jelas ya teman-teman, terlihat tadi ada di Al-Quran surat berapa tadi? Di surat apa tadi disebutkan? Al-An'am. Al-An'am. Al-An'am 151. Betul. Terus di surat apa lagi? Yang terakhir kesimpulannya ada di surat Al-Isra ayat berapa? Ayo. Dan hendaklah apa tadi? Ayo, lupa ya teman-teman ya. Jadi Lupa. lupa. Asik lihat ininya tadi Ustazah sampai ayat Al-Qur'annya terlupa. Ya. Mas Rafa nanti bisa Ustazah tunjukkan ya link videonya nanti bisa dilihat. Oke Mas Rafa? Iya. Dan untuk teman-teman lain juga yang baru hadir ya, yang terlambat. Baik, kita mulai ya. Video tadi adalah video pembuka ya. Jadi sebelum kita melakukan BPI ini, Bina Pribadi Islam ini, kita saksikan tadi ya, film tadi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kira-kira hari ini kita membahas tentang apa ya teman-teman? Materi BPI-nya. Kalau kita Berbakti tadi kepada orang tua. ya, betul Mas Hafiz. Hari ini BPI-nya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Betul Mas Kenjiro. Nah, kalau BPI pasti kita akan nanti mentadaburi ayat ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman, membaca doa diberikan kemudahan, sikap berdoa. Peringatan kedua untuk teman-teman yang videonya belum menyala, silakan dinyalakan. Dan yang ini peringatan pertama ya untuk teman-teman yang belum tertib duduknya, silakan ditertibkan. Luar biasa yang dari awal on dan tertib. Oke, sudah sikap berdoa semua. Doa diberi kemudahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Karena hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita berdoa untuk kedua orang tua kita ya. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi di waktu kecil. Amin. Baik anak-anak, kalau BPI harus siap buku tulis ya atau buku catatan ya. Sama Al-Qur'annya. Nah, yang belum diambil silakan diambil teman-teman. Ustazah beri waktu 30 detik dari sekarang. Oke, keren Mas Iza. Sudah ambil ya Iza ya? Ambil apa, Us? Al-Qur'an dan catatan. Keren Hafiz. Pak Ustazah. Lupa segera diambil nak. Sudah? Kalau yang sudah, silakan dibuka surat An-Nisa ayat 36. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Sudah ketemu? Surat An-Nisa. Dia ada di juz 4. Surat keempat. Ya, An-Nisa itu juz 4. Suratnya keempat. Ayatnya tadi 36. Sudah ketemu anak-anak semuanya? Udah. Oke, yang lainnya sudah? Udah ketemu. Ini tahu Ustazah bukunya, Us. Udah. Bukan nak, Al-Quran biasa. Yang buku Umi. Bukan, Al-Quran biasa. Katanya Ustazah sama buku catatan. Catatan buku tulis. Bukan buku Umi ya, catatan biasa. Catatannya itu nanti bisa pakai buku catatan kecil, boleh. Yang penting jangan dicampur-campur ya untuk BPI-nya ya. Karena itu untuk mencharger ya. Kalau HP itu baterainya habis,
Ya, manusia tuh juga bisa sama teman-teman. Ya kadang misalnya hati kita itu kan nggak tenang, sedih, terus tiba-tiba setan itu merayu ya, mengkelabui. Wis nggak usah berbakti, males-malesan aja itu setan ya, itu bukan teman-teman. Nah, itu kita butuh nge-charger diri kita dengan cara apa? Membuka buku-buku BPI-nya. Kok aku hari ini kayaknya nggak berbakti ya? Nah, diingat-ingat lagi, dibaca lagi buku BPI-nya. Terus misalnya, aku kok malas membaca Al-Quran ya. Nah, itu nanti akan dibahas juga di BPI. Jadi buku catatan BPI ya, mulai hari ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini belum ada, mulai pekan depan. Beli buku kecil aja nggak apa-apa. Pokoknya buku yang kalian sukai, seneng dilihat. Bisa pakai binder, bebas ya. Atau Aku kalau, nggak suka semua buku. kenapa nggak suka semua buku, nah? Kenapa, Au? Kan seru ya. Buku komik masa nggak suka? Nggak apa-apa, Oke, soalnya malas nulis. males nulis. Jangan males ya, dilatih. Kadang Ayat 36. Ya, juz 4. Ya, juz 4 mau ke juz 5. Berarti dia di juz 4 akhir. Ya, ayat 36-nya ada di juz 5 awal. Anisa, juz 5 awal, ayat 36. Sudah ketemu ayatnya? 36. ketemu. Berapa? 36. Oke. Ketemu. Ustazah mau minta tolong siapa ya? Mbak Farah. Mbak Farah udah ketemu, Nak? Jus berapa, Us? Juz 5 awal, ayat 36. Juz 5 yang pertama itu. Surat Anisa, Us. Ya, betul, surat An-Nisa. Oke. Kalau nggak gitu, Ustazah, belum ya? Loh, Mbak ini mana tadi? Mbak Farah. Hilang Ayat ya? 36 kan, Us? Iya. Oh, ada kok. Tak kelihatan. Oh, ini dia. Udah, Mbak Farah? Udah ketemu? Ini pakai Al-Quran apa, Us? Al-Quran biasa. Yang biasanya buat hafalan itu loh. Oke, Ustazah mau ke teman-teman yang udah ketemu ya. Tadi yang udah ketemu siapa? Kasih jempol. Oh, Nadira. Nadira. Oke, Ustazah ke Nadira dulu ya, teman-teman. Oke, Mbak Nadira. Silakan dibaca, Nak. Tahu dan basmalah dulu. Us? Juz 5 awal. Ayat 36. Udah ketemu? Sudah. Surat An-Nisa. Oke, dibaca, Nak. Tahu dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidina ihsana. Lanjut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Oke. Terima kasih Mbak Nadira. Ustazah minta tolong membaca artinya, Mas Rafa. Baca artinya ayat tadi yang dibaca Nadira. Sudah? Ketemu? Gak ada artinya, Us. Oh, nggak ada artinya. Yang ada artinya siapa Qur'annya? Adakah yang ada artinya Qur'annya? Nggak ada semua? Saya. Iza. Oh, Hafiz. Siapa ini? Iza dulu ya, Hafiz ya. Gantian ya. Tadi Hafiz luar biasa semangat. Pagi-pagi udah mau menjawab dengan benar. Oke, Iza dulu. Apa artinya? Apa Za?
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, terima kasih Iza, luar biasa. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan itu berarti isi dari ayat itu. Ayat itu kira-kira mengajak kita, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat itu apa, teman-teman? Ada yang bisa tahu? Berbakti kepada orang tua. Luar biasa. Tidak Berbakti boleh kepada sombong. kedua orang tua. Tidak boleh Sudah sombong. jelas, tidak boleh sombong. Apakah hanya berbuat baik kepada kedua orang tua saja di situ perintahnya Allah? Tidak boleh mempersekutui Allah. Tidak boleh Anak mempersekutukan yatim. Allah. Harus berbaik kepada anak yatim. Apalagi menyantuni anak yatim. Terus apalagi berbuat baik kepada siapa lagi? Apakah hanya dua orang saja? Orang tua dan anak yatim? Tadi apalagi? Saudara-saudara sejawat, anak-anak miskin. Terus apa lagi? Tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi intinya di ayat itu ya, Allah memerintahkan kita hambanya untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, terutama kepada kedua orang tua. Itu ada di barisan pertama ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu disebutkan pertama kali. Ya, jangan misalnya ke sekolah, besok sudah PTM, sama temannya baik. Kalau temannya minta tolong, ditolong. Ya, karena nanti kalau nggak ditolong dimusuhi. Tapi kalau di rumah, kalau orang tuanya minta tolong nggak mau. Nah, itu nggak adil, nggak boleh. Ya, padahal jelas di ayat ini, pertama kali yang harus kita perbuat baik itu kedua orang tua. Ya, teman-teman. Ada lagi, teman-teman. Ini sebuah Ustaz pernah membaca ya. Ini sebuah hadis ya teman-teman ya. Ini keren sekali. Jadi semua hambanya Allah itu sudah punya kunci menuju surga. Kunci itu berarti kan buat membuka pintunya surga ya. Siapa yang mau kuncinya? Ada yang mau nggak? Nah, kira-kira yang semua luar biasa. Nah, kira-kira kuncinya itu apa ya? Nah, ini disebutkan di hadis At-Tirmizi ya. Hadis ini sahih, teman-teman. Jadi hadis ini benar-benar dibenarkan ya, tidak palsu, tidak diada-adakan, tidak dibuat-buat, kayak membuat cerpen, tidak. Jadi hadis ini memang murni ya, dari Allah, terus diinikan sama sahabat. Jadi seperti ini. Orang tua kita itu kunci surga kita. Jadi kunci surga ada di mana, teman-teman? Orang tua. Ada di orang tua, betul. Ya, ada juga yang berkata surga Allah ada di telapak kaki. Telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu, betul. Telapak kaki ibu. Apakah ayah juga bukan ladang pahala, bukan ladang untuk menuju surga? Sama juga ayah sama. Ya, tapi sahabat pernah bertanya ya kepada Rasulullah, siapa yang harus kita inikan? Ibu. Terus yang kedua siapa? Ibu lagi ya. Yang ketiga siapa? Ibu lagi ya. Baru yang keempat siapa? Siapa yang keempat? Habis ibu, yang keempat ayah. Tandanya ayah juga kunci surga kita, teman-teman. Ya, mungkin kalau ayahnya capek, aku mau dicatat sama malaikat sebagai anak yang solih. Apa nak? Apa Mas Rizky? Kalau neraka siapa, Us? Kalau neraka gampang banget. Berbuat aja seenaknya sendiri. Ya, malah kuncinya menuju neraka itu mudah, teman-teman ya. Males-malesan ya.
terus habis gitu Ustazah, nggak kalau aku nurut. disuruh habis itu bikin kopi, kalau aku bilang nggak mau gitu, kayak hatiku itu kayak kasihan gitu, akhirnya tak bikinkan, Us. Ayo loh, Mbak Aulia, itu hidayah dari Allah ya, Au ya. Ketika Au nggak mau, sama Allah langsung dimunculkan perasaan sedih. Wing gitu ya. Nggak semua anak merasa sedih kalau menolak permintaan orang tua loh, teman-teman. Hati-hati loh kalau ketika kamu menolak, hatimu biasa aja. Aku capek, mah, aku nggak mau disuruh, misalnya kayak tadi ya. Sama Allah dibiarkan itu. Ya kalau Allah misalnya nggak memberikan hidayah, dibiarkan anak itu tadi yang suka menolak. Terus nanti akhirnya kalau sudah lama diberikan Allah pelajaran. Dengan apa? Orang tuanya sakit. Kayak tadi ya orang tua mamanya sakit ya. Padahal mamanya udah bilang capek. Ya, anaknya masih nggak mau. Malah ada yang sembunyi ya tadi ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai Allah membiarkan kita dengan hal-hal yang buruk ya. Sampai akhirnya Allah memberi cobaan. Ya, Ustazah, ya, ya aku Mbak. ingin tanya, Us dulu-dulu itu pernah Us pas aku itu nenek, kakek sama masku itu sama adek itu pernah jalan-jalan ke desa, terus bundaku itu kerja sendiri, terus Terus? aku merasa aku tuh kok kayak kasihan gitu, pengen dijauh. Kasihan ya. Iya, orang tua anak-anak itu kalau saya tanya dulu sebentar. Ini tentang ini nyambung ceritanya Mas Faik sama Aulia ya. Teman-teman kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 1 capek nggak? Capek nggak? Capek. Oh, Fikri keren. beneran. Fikri nggak capek, keren. Biasa, Capek ya? biasa, Biasa. biasa. Ada yang capek. Apa nak? Apa nak? Pelan-pelan kalau ngomong. Apa tadi? Apa Fauzan? Oh ini ya Fauzan, Sada baru tahu wajahnya Fauzan ini ya Allah. Mana Fauzan? Apa Fauzan? Kamu ngomong apa Fauzan? Apa nak? Biasa, nggak capek. Oh biasa, keren berarti yang 4B ini ya. Ustazah, Iya. pas sekolah. Pas sekolah jam 3 sama Bunda Us. Oh pernah sekolah sampai jam 3. Nadira apa? Keren ya. Sama Ustazah Ustazah di jam tengah budaku Ustazah. Sampai main sama Fauzan. Hafiz, sama kayak Hafiz. Oh alah sama, senasib ya. Aku Sebentar. pernah sama ayah urus di kantor. Lo sampai belajar di kantor. Nah ini Nadira, kita dengarkan Nadira tadi mau ngomong apa nak? Aku pernah waktu itu Disuruh apa? Aku bilang nggak mau. Iya. Terus? Disuruh itu. Nah, terus aku bilang nggak mau. Dan tiba-tiba dimarahin. Jadinya mau. Oh, karena dimarahin ya. Mau. Iya, terima kasih Iya. sama orang tua karena sudah dimarahin akhirnya kita tetap melakukan ya. Ya jangan sampai kita dibiarkan kayak tadi bundanya ya sudah biar dibiarkan akhirnya bundanya sakit ya. Kayak gitu nggak apa-apa Mbak Nadira kalau dimarahin orang tuanya didengarkan ya. Ya, karena itu juga atas izin Allah loh. Kalau Allah nggak ngizinin ya orang tuanya nggak bakalan marah. Ya. Nah, teman-teman yang tadi bilang capek ya, coba kita bayangkan kalau orang tua kita itu kerjanya sampai kadang kerjanya pagi sampai sore, kadang berangkatnya sore pulangnya malam, kadang berangkatnya malam pulangnya pagi. Kayak gitu capek banget nggak ya teman-teman mencari uang itu? Mencari nafkah. Capek. Orang tuanya Kalau selesai sekolah kan jam 1 ya. loh ya Allah itu tadi ada yang orang tuanya berangkat pagi pulangnya pagi. Itu bagaimana itu ya? Ya Allah ya, kita Ustazah, doakan orang kalau tua aku kita gitu, ya. Kalau Ya Allah. kalau misalnya jam 1 selesainya aku masih nggak apa-apa Us, tapi aku kasihan sama umiku Us, berangkat sore pulangnya jam 11 malam Us, udah ke Loh, puskesmas. karena apalagi corona gini ya Au ya, bundanya lagi Terus sibuk ayahku dengan pasien ya. berangkat pagi jam 6, pulangnya jam 6 maghrib. Loh, jam 6 bertemu jam 6 maghrib. Lama itu teman-teman ya. Itu juga pastinya capek. Tapi orang tua nggak pernah ngeluh ya. Sudah, misalnya, Kadang pulang jam 10-an, Us. loh jam 10 malam ya. Iya, Iza udah Kalau tidur ya kadang jam 10 itu. belum. Oh belum. Tapi sudah lama leyeh-leyeh ya.
Iya Nadira. Akongku pernah apa pulang berangkat kerja ya dari tahun yang lalu, pulangnya baru tahun yang lalu juga. Loh, dari tahun ke tahun ya itu. Malahan Iya. luar biasa ya. Dilihat ya perjuangannya orang tua ya, kakek, nenek, orang tua kita ya, bunda ya teman-teman ya, yang sudah berusaha luar biasa tanpa pun Ibuku, mengeluh. bundaku kerja nggak ada libur, Loh, malah nggak selama ada pandemi. libur. Jadi teman-teman nggak boleh sekolah Kamu jaga ayahku. males-malesan. Ya, kalau nge-Zoom kayak gini kan hanya duduk ya. Teman-teman nggak boleh males-malesan, tiduran, ngantuk. Malu sama orang tua yang sudah bekerja sampai waktunya nggak terkira ya. Sampai ada yang tahun-tahun dari pagi ke pagi, pagi ke malam. Teman-teman habis nge-Zoom jam 7, terus jam 1 selesai bisa Bunda, tidur, bisa main bundaku game. berangkat sore, pulangnya jam 1 malam. Tambah jam 1 Kalau pas malam. pandemi. Lah, Kalau ya pas kan? pandemi. Iza udah tidur itu mimpi indah ya kamu ya Zaya jam 1. Ya kan? Orang tuanya belum. Ya nggak boleh ya malas-malesan ya, malu sama orang tua. Orang tua tuh sudah tua nak. Badannya itu malah gampang capek. Ya kalian yang masih muda itu ini harusnya lebih semangat ya. Dan jangan lupa setiap sholat, selesai sholat berdoa kepada Allah agar Allah melindungi ayah bunda ya, yang kayak tadi ya, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Habis sholat langsung ya minta sama Allah, titip ya, ya Allah sayangi kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku waktu kecil, Di waktu kecil. mengampuni dosa-dosanya ya, karena orang tua juga kan manusia ya, ada salahnya. Oke, dari sini kita berikan reaction ya untuk BBI pagi ini teman-teman, dan ambil hikmahnya ya, kasih reaksinya. Kalau Ustazah kasih love deh. Kalau teman-teman kasih apa? Masya Allah. Iya nak. Ada lagi? Ustazah kok Aku sering kasih bunga reaction matahari, bagus ya, Us. Iya, karena materi hari ini luar biasa ya manfaatnya. Loh kok ada bunganya ya Nadira? Ustazah kok nggak ada? Aku ada, soalnya pencajang titik 3 itu. Oh, Titik yang 3 itu titik banyak. 3 loh, Ustazah. Loh, nggak ada di sini di laptop. Cuman stop Oh, sama berarti di HP ya? pause. Fikri juga pakai senyum, Kenjiro pakai bendera ya tadi. Oke, kita akhiri ya teman-teman semua Aku perjumpaan kasih anak kita. ayam, Us. Ayam, kasih semut. Masa hari ini materinya kasih anak semut, teman-teman? Sudah kita akhiri ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diamalkan ya, jangan didengarkan terus dikeluarkan. Kita namanya buang-buang waktu kalau seperti itu ya. Jangan lupa tetap semangat ya, anak-anak, sampai jam 1 siang. Jangan sama Ustazah Wenis aja tertib on video ya. Sama Ustazah yang lain juga sama ya. Karena apa? Nanti itu kalau sama Ustazah lain tuh disampaikan ke Ustazah Wenis. Nanti dicatat terus, ini loh anak-anak yang nggak tertib, anak-anak yang nggak hadir, anak-anak yang stop, anak-anak yang, nah itu disampaikan. Jadi semuanya sama-sama gurunya ya, sama-sama orang tua kedua. Jadi harus tertib ya teman-teman. Kita akhiri dengan membaca istighfar untuk dosa-dosa kita pagi ini ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah untuk nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Silakan menghadap kamera, Mas Vino, Mas Azam, Mbak Au, nyalakan kamera. Ada Mbak Kalea, ada Mbak Farah, Raya, Ayu, Isyam, Kailila bersama kucing kesayangannya, Fikri, Nadira agak ke atas, Dok. Nadira, Wina juga agak ke atas, nak. Arvino, Au, jangan atapnya, wajahnya aja. Wajahmu lebih bagus dari atap rumah. Au, mana Au? Kelihatan kipasnya. Oke, kita bersiap-siap ya.
Senyum terbaik, senyum semangat. 1, 2, 3. Senyum. Alhamdulillah. Ustazah simpan dulu ya. Jangan dimatikan ya kameranya ya. Sebentar. Slide kedua. Oke. Ada Hisyam, ada Raya, ada Rizky, Fauzan, Hafiz, Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum semangat. Ada Fikri juga. Senyum. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Saatnya tafsir ya. Itu loh ya, slide kedua ya. Berarti aku pinter. Ada 2 kali. Ustazah juga ada 2 kali. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam.